Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Frida, NIM 1923-3003 dari Prodi D3 Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, pada minggu ini, saya masih membahas tentang tata cara pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pajak, yang mana pada seminggu sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah membahas tentang alur atau cara pemeriksaan pajak juga. Nah, ini untuk yang lebih lanjutnya lagi. Baik. Nah, pada yang pertama, itu ada pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan, yang mana tim quality assurance ini bertugas berdasarkan permintaan wajib pajak untuk membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak dan pemeriksa pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Nah, jadi untuk tugas dari tim quality assurance ini yaitu adalah membahas perbedaan pendapat antara si wajib pajak dengan si pemeriksa pajak dalam pembahasan hasil pemeriksaan. Lalu yang kemudian memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan si pemeriksaan pajak tersebut. Dan yang kemudian dibuatlah risalah atau simpulan yang berisi keputusan hasil dari pembahasan. Nah, lalu untuk yang kedua itu ada penandatanganan berita acara pembahasan hasil pemeriksaan, yang mana jika WP menyampaikan tanggapan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir, WP tidak menyampaikan tanggapan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir, wajib pajak mengajukan pembahasan dengan tim quality dan wajib pajak menyatakan pengajuan pembahasan dengan tim quality namun tidak menyampaikan atau menyampaikan surat permohonan setelah batas waktu, maka dibuatlah surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan hasil pemeriksaan tersebut. Nah, apabila WP menolak, maka dibuatlah surat pernyataan penolakan yang kemudian dibuatlah berita acara penolakan penerimaan surat panggilan tersebut. Nah, namun apabila WP menerima surat panggilan dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah tanggal surat panggilan diterima, WP hadir dan bersedia tanda tangan, atau WP hadir tapi menolak tanda tangan, atau WP tidak hadir, maka pemeriksa membuat catatan pada berita acara pembahasan hasil pemeriksaan. Dengan catatan pembahasan akhir harus diselesaikan paling lama 3 minggu sejak wajib pajak harus hadir sampai dengan penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyelesaian pemeriksaan. Dalam pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor dapat diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama, itu menurut pasal 21, menghentikan pemeriksaan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. Yang mana jika wajib pajak diperiksa tidak ditemukan atau tidak memenuhi panggilan, atau dapat dilakukan pemeriksaan kembali. Atau pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka. Lalu ada pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan. Selanjutnya, itu pemeriksaan ulang yang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak dan terdapat keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak, maka bisa pemeriksaan diselesaikan. Nah, itu dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sumir. Namun, menurut pasal 22 PMK nomor 184/PMK.03/2015, yang mana membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagih pajak atau STP, jika wajib pajak yang diperiksa ditemukan atau memenuhi pemeriksaan. Wajib pajak yang diperiksa sehubungan dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Wajib pajak yang diperiksa atau keterangan lain tidak memenuhi panggilan. Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, dan pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan penyidikan.
Nah, kriteria tersebut itu bisa penyelesaian pemeriksaan bisa dibuat dengan membuat laporan hasil pemeriksaan sebagai dasar penerbitan dari SKP dan SPP. Nah, lalu untuk pengembalian dokumen, bagaimana untuk pengembalian dokumen yang pemeriksa pinjam saat dilakukan pemeriksaan? Jadi, jika prosedur atau pengujian bukti ya, semuanya sudah dikumpulkan dan kemudian sudah didapat kesimpulan dan keputusan dari pemeriksaan pajak tersebut yang kemudian dituang dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, lalu yang kemudian dibuatlah hasil pemeriksaan atau LHP dan yang kemudian dibuatlah nota perhitungan untuk sebagai bentuk penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Maka pengembalian dokumen tersebut, dokumen atau buku atau catatan yang dipinjam tadi maksimal 7 hari kerja sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Nah, lalu untuk selanjutnya mengenai pembatalan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan itu dilaksanakan apabila tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil pemeriksaan, maka pemeriksaan dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan WP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi pemeriksaan itu bisa batal apabila tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan tanpa pembahasan hasil pemeriksaan. Nah, untuk yang terakhir itu ada mengenai pemeriksaan ulang. Kenapa bisa dilakukan pemeriksaan ulang? Berdasarkan instruksi atau persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak, terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap, maka jika adanya tambahan atas jumlah pajak, nah, itulah diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, namun apabila tidak menyebabkan tambahan atas jumlah pajak, maka dilakukanlah pemeriksaan ulang, dihentikan dengan laporan hasil pemeriksaan sumir. Adanya perubahan jumlah rugi fiskal atau pemeriksaan ulang dihentikan dengan laporan hasil pemeriksaan sumir dan DJP menerbitkan keputusan. Nah, itulah berikut kriteria bisa dilakukannya pemeriksaan. Mungkin karena adanya tambahan atas jumlah pajak atau tidak menyebabkan tambahan atas jumlah pajak. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk melengkapi materi pada video sebelumnya, itu mengenai tata cara pemeriksaan, dan ini tata cara pemeriksaan pajak lanjutannya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.